kita ke ibadah online hari Minggu. Gimana adik-adik, pasti pada kangen ya kakak ya? Iya, mereka sudah pada kangen kakak untuk memuji Tuhan. Pasti dong kakak. Sekarang kita coba yuk kak, yel-yel kita yuk. Boleh? Kakak Septi yang mulai ya. Boleh kak, aku coba ya sekali ya. Oke. Anak sekolah minggu, Semangat, sukacita, mengasihi. kok kayaknya masih pada lemes-lemes ya kak? Beneran ya kak? Belum pada bangun kayaknya deh kak ya. Sekali lagi kak, Sekali lagi ya kak. Ya. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, Semangat, sukacita, mengasihi. Yeay. Kayaknya adik-adik sekolah minggu kita sudah semangat kak, sama seperti Tuhan Yesus yang selalu semangat mengasihi kita semua. Iya kak, sekarang kita mau nyanyi apa kak? Kita nyanyi Happy Yeye, Happy Yaya, medley ke Dari Terbit Matahari. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye. Siapa yang senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Dari terbit matahari. dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik kita satukan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat-Mu. Dari malam hari hingga pagi hari ini kami bisa berkumpul beribadah online di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan Yesus atas setiap berkat kasih karunia yang Engkau berikan dari satu minggu yang sebelumnya Tuhan dan satu minggu yang akan datang lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkata Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus, amang pendeta Tuhan Yesus, dan semuanya Tuhan Yesus, agar lebih baik lagi buat kedepannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Berkata juga Tuhan Yesus supaya kami layak menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, tema kita hari ini apa ya kak? Tema kita hari ini adalah meneladani kebaikan kak. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya, meneladani kebaikan adalah melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Seperti Raja Yosia yang meneladani Raja Daud, di mana Raja Daud adalah yang selalu meneladani dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Oh gitu ya kak, berarti kita juga harus meneladani setiap kebaikan orang ya kak. Betul. Contohnya kayak meneladani kebaikan orang tua kita, pendeta kita, Yes. guru sekolah minggu kita, sama semua guru yang ada di sini ya kak ya. Iya, betul. Jadi adik-adik, segala sesuatu yang baik harus bisa kita contoh dan kita teladan. Mari kita angkat pujian kita bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kak, tadi kan kata kakak tuh kita harus meneladani kebaikan seperti Raja Yosia ya kak. Contohnya tuh seperti apa sih kak? Jadi begini adik-adik, contohnya adalah kita harus bisa melakukan hukum Taurat di dalam kehidupan kita, Kak. Oh gitu ya kak. Jadi kalau misalnya kita melakukan hukum Taurat, pasti kita akan selalu diberkati sama Tuhan ya kak ya? Iya, Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau hukum Taurat. Yuk kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Dengarlah hukum Taurat Tuhan bagi kita, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang diuruskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kak, kenapa sih Tuhan Yesus itu mengampuni dosa-dosa kita? Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia mengasihi kita dengan sepenuh hati, bahkan dalam hati untuk menebus semua dosa-dosa kita, adik-adik. Oh gitu ya kak. Yaudah kak, sebelum kita doa pengampunan dosa, marilah kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yuk.
berdoa, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel. Epistel kita tertulis di dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mengulangi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian epistel kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik tahu tidak siapa yang mengingatkan kita selalu untuk meneladani kebaikan? Wah, kayaknya aku tahu deh Kak jawabannya. Jawabannya Roh Kudus bukan Kak? Betul, Roh Kudus. Oh iya Kak, Roh Kudus itu apa sih Kak? Oh iya Kak, Roh Kudus itu yang menyertai kita dan memimpin kita untuk setiap perintah Allah Kak. Nah adik-adik, sebab itu kita harus percaya bahwa Allah selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Kita jangan pernah takut dan khawatir. Ayo adik-adik, kita bernyanyi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh diramah, siapa adik-adik? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Apa jawabmu? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk tanggal 10 Oktober 2021. Yang pertama, ibadah kita tetap diadakan di YouTube KBP Karya Abang Perwira. Jangan lupa ya, jam 7 pagi kita tunggu partisipasi adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu. Yang kedua, ayat hafalan dari Filipi 1 ayat 6. Jangan lupa ya adik-adik divideokan. Langsung dikirimnya ke WA grup sekolah minggu kita. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa kita juga harus tetap protokol kesehatan. Dan yang paling penting, setia berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab dan juga hati yang sungguh-sungguh. Mari kita bernyanyi, bila topan keras melanda hidupmu.
Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bosra. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, terkadang ketika kita masih kecil, mungkin kita dianggap belum berpengalaman, belum tahu banyak hal. Tetapi melalui firman pada hari ini, Yosia umur 8 tahun sudah bisa dan mampu menjadi raja. Itu artinya apa? Bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, walaupun kita memiliki keterbatasan seperti umur, masih dianggap masih kecil, begitu masih muda, selama kita mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasa untuk memimpin. Karena itu, ketika kita diminta untuk memimpin, jangan pernah canggung, tetapi laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Sama seperti Yosia yang masih berumur 8 tahun, tetapi mampu memimpin sebuah negara. Memimpin sebuah negara. Jadi Yosia itu masih umurnya 8 tahun, tetapi sudah bisa jadi raja. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena itu kalau kita diminta mimpin doa, itu mimpin doa keluarga, masih skopnya kecil, masih kelompok kecil, itu harus mampu untuk mimpin doa makan kah, atau sebelum mau tidur, mau bobok, begitu mimpin doanya, bobok, begitu, atau mau sendiri-sendiri juga, mimpin diri sendiri juga harus bisa. Bukan cuma untuk memimpin kelompok yang kecil atau memimpin kelompok yang besar, harus mampu memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri ini gimana? Harus seturut dengan firman Tuhan. Lalu jangan pernah lupakan ibumu. Nah, itu juga pelajaran kita pada hari ini. Siapa nama ibu Yosia? Nama ibu Yosia adalah Yedida binti Adaya. Itu yang pertama. Jadi ingat nama ibu dan ingat nama opungnya juga. Jadi harus tahu opungnya siapa. Siapa opungnya. Jadi bukan cuma opung dari bapak, tapi opung dari mama juga penting. Itu yang diajarkan. Nah, yang berikutnya dari mana dia? Dari Boskap. Jadi ada juga yang perlu diingat, yaitu latar belakang dari mana kita berasal. Jadi kalau ditanya nanti sama teman-temannya atau sama orang lain begitu, contohnya Amang Sinambela dari mana? Dari Bakarat. Ya, bisa langsung dikasih tahu karena punya latar belakang. Baru siapa nama punya? Kasih tahu nama Amang. Jadi orang Batak biasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memimpin diri kita kalau kita tidak tahu latar belakang kita? Kita akan kabur. Kita akan tidak jelas dengan bagaimana kita ketika kita tidak tahu bagaimana atau dari mana kita berasal. Tapi nanti kalau ditanya, kamu udah 70, kamu sudah Mandela, kamu Kampung Bolu, kamu sudah lahir dari mana? Nah, jangan bilang dari Bekasi, diketawain nanti. Karena tanah orang Batak nggak ada di sini. Latar belakang orang Batak selalu dari kampung halamannya. Kalau bahasa Bataknya Bunga Pasoli. Nah, bagi yang belum tahu gimana dong, Mama? Bagi yang belum tahu tanya sama bapaknya, tanya sama mamanya. Mak, opung kita dari mana asalnya? Tanya saja. Supaya apa? Supaya kita jelas latar belakang kita di mana. Dan ini penting karena memang orang Israel juga seperti itu. Mereka sangat ingat dengan
tanah leluhurnya. Mereka sangat ingat dengan bagaimana tata silsilah keluarganya. Sehingga kita juga orang Batak sama seperti mereka. Kita juga harus ingat tentang hal itu. Nah, Tuhan akan berikan apa yang kita perlu selama kita mengikuti jalannya. Perhatikan Yosia, dia mengikuti Daud. Dia mengikuti Daud. Karena itu pilih siapa yang mau jadi teladanmu. Pilih siapa yang mau jadi teladanmu. Kalau Yosia pilih Daud sebagai teladannya, karena apa? Karena itu bapak leluhurnya. Dan karena apa? Karena Daud adalah raja Israel terdahulu yang jaya dan perkasa, yang kuat, dan dia mau pilih itu jadi teladannya untuk memimpin juga. Karena Daud mengikuti Tuhan dengan setia, dia pun mengikuti Tuhan dengan setia. Karena itu buat teladanmu. Siapa yang mau jadi teladanmu? Aduh abang, aku bingung. Siapa yang mau jadi teladan kami? Nah, yang paling gampang itu jadikan Yesus jadi teladan. Paling gampang. Iya, Yesus kan nggak kelihatan sama gimana? Baca Alkitab, lihat bagaimana Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengajar, mendidik, dan menyembuhkan, memimpin dan segala macam. Dia tunjukkan itu semua. Karena itu Yesus adalah teladan yang terbaik. Kalau nggak dapat teladannya, abang susah banget nanti. Aku gini ya. Kalau banyak alasan-alasan kalian yang bisa kalian lihat dan gampang kalian tahu adalah teladan dari orang tua. Teladan dari orang tuamu. Karena apa? Kalau orang Batak bilang orang tua adalah karya Tuhan bagi kita untuk mendidik kita. Kalau dalam bahasa Bataknya dibilang begini, di Batak natarida. Jadi kalau terjemahan langsungnya Tuhan yang kelihatan, tapi nggak boleh terjemahkan begitu ya. Tapi penghormatannya terhadap orang tua jadi sangat-sangat tinggi sekali. Itu tujuannya menurut di Batak natarida. Karena itu jadikan orang tuamu teladan paling tidak. Karena apa? Karena darimu nama orang tuamu juga melekat. Perhatikan. Coba nanti kalian lihat, kalau lihat mamanya atau bapaknya begitu ya, lagi gabung-gabung atau bertemu dengan sanak keluarga yang lain, perhatikan bagaimana mereka dipanggil. Nama kakakmu, nama abangmu, atau nama siapa yang dilekatkan kepadanya? Pasti nama anak-anaknya. Karena itu anak-anak sewajarnya menjadi atau memiliki teladan dari orang tuanya. Dan biarlah dari khotbah ini kita boleh melakukan teladan yang baik dan memiliki hidup yang baik yang seturut dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kami mendapatkan kekuatan untuk memimpin dalam skala besar, memimpin dalam skala kecil, dan kami juga mampu memimpin diri kami sendiri. Karena itu berikanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin anak-anak-Mu tetap mengikuti perintah-perintah. Dan biarlah Tuhan Engkau yang selalu menjadi teladan kami. Teruslah Tuhan memberikan pengajaran bagi anak-anak-Mu sehingga anak-anak-Mu selalu setia di dalam firman. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Ya adik-adik, sekarang ibadah kita udah selesai. Kita ucapin salam sama pendeta dulu yuk. Selamat hari Minggu Amang Pendeta. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu Amang Pendeta. Selamat hari Minggu adik-adik. Yeay!